Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, belajar bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat belajar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini edisi spesial kisah sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu an. Untuk lengkapnya, marilah kita simak kisah beliau sebagai berikut. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an merupakan sahabat Nabi yang jarang sekali kita dengar kisahnya. Beliau diutus oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk membebaskan kota di negeri Syam. Akan tetapi dalam pertempuran melawan bangsa Romawi, Abdullah dan pasukannya mengalami kekalahan. Maka beliau dan para pasukannya dimasukkan ke dalam penjara yang ketika itu berjumlah 300-an pasukan kaum muslimin. Kemudian Kaisar Romawi yang ketika itu adalah Raja Heraklius memanggil Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Seperti yang kita ketahui, Raja Heraklius telah menguasai setengah dunia dari belahan bumi ini. Raja Heraklius memberikan tawaran kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an dengan berkata, "Maukah kamu masuk ke agama Nasrani?" ujar Raja Heraklius. Kemudian Raja Heraklius menambahkan, "Setengah kerajaanku menjadi milikmu." Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu an menjawabnya, "Wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab, di luar Arab, dan seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini untuk meninggalkan agama saya, sekejap mata saja tidak akan saya lakukan." Teman-teman sekalian, inilah kekokohan iman Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah seperti itu, Raja Heraklius menawarkan pilihan lagi kepada Abdullah bin Hudzafah. "Maukah kamu menikahi anak perempuanku dan masuk Nasrani, wahai Abdullah?" ujar Raja Heraklius. Teman-teman semua, seperti kita ketahui, anak Kaisar Heraklius adalah perempuan tercantik di dunia ketika itu. Abdullah menjawab, "Wahai Kaisar, Anda menawarkan anak perempuan Anda ini untuk digantikan dengan bidadari untukku di surga?" Mendengar jawaban Abdullah, Kaisar Heraklius murka dan menyuruh prajuritnya untuk memenjarakan Abdullah dan tidak dikasih makan dan minum selama 3 hari 3 malam oleh Kaisar. Kemudian Kaisar memerintahkan prajuritnya untuk memantau Abdullah. Ketika sudah lemas, maka prajurit melapor ke Kaisar. Lalu Kaisar berkata ke prajuritnya, "Masukkan babi dan khamr kepada Abdullah." Teman-teman sekalian, ini bukan masakan babi sembarangan. Ini diolah selezat dan sewangi mungkin untuk raja. Dan khamernya dituangkan ke dalam gelas-gelas emas dan mewah luar biasa milik sang Kaisar Heraklius. Teman-teman sekalian, ini bukan minuman sembarangan, akan tetapi minuman yang khusus untuk Kaisar saja. Selama 3 hari makanan dan minuman tersebut dibiarkan membasi di dalam penjara Abdullah bin Hudzafah.
Kemudian sang kaisar mendatangi Abdullah dan berkata, "Mengapa kau tidak memakan makanan dan minuman itu? Bukankah dalam agamamu sudah dihalalkan ketika dalam kondisi darurat, dan kamu bisa mati kalau tidak makan makanan dan minuman hidangan tersebut?" Lalu Abdullah berkata, "Memang sudah halal hidangan tersebut. Tapi demi Allah, aku tidak akan membiarkan kau menghina agamaku." Luar biasa kokohnya iman Abdullah. Dengan raja dunia, dia berani berkata seperti itu. Lalu Kaisar Heraklius murka mendengar jawaban Abdullah seperti itu. "Kau akan aku bunuh dengan kumasukkan kau ke dalam minyak yang sedang mendidih," ujar Kaisar. Lalu Abdullah berkata, "Silahkan Kaisar." Teman-teman semua, lalu Kaisar mendatangkan periuk besar. 10 orang masuk ke dalamnya. Lalu minyak panas dibakar dan mendidih. Kemudian ada 30 prajurit Abdullah dimasukkan ke dalam periuk tersebut, dan seketika hitungan detik tinggal tulangnya yang muncul. Karena begitu panasnya minyak tersebut, Abdullah menyaksikan sendiri prajuritnya dimasukkan ke periuk satu persatu sampai 30-an prajuritnya syahid. Lalu pas giliran Abdullah dimasukkan ke periuk panas tersebut, Abdullah meneteskan air matanya. Lalu Kaisar berkata, "Wahai Abdullah, kamu menangis ketakutan? Masuklah ke dalam agama Nasrani." Lalu Abdullah menjawab, "Demi Allah tidak. Saya menangis karena saya menyesal. Kenapa saya memiliki 1 nyawa saja? Saya berharap memiliki 1000 nyawa. Semuanya kau cemplungkan ke minyak mendidih itu dan mati dalam keadaan syahid menuju akhirat." Betapa luar biasanya iman Abdullah. Mendengar jawaban Abdullah, Kaisar Heraklius tidak bisa berkata-kata lagi. Ia merupakan kaisar terkuat, akan tetapi di hadapan Abdullah, Kaisar merasa lemah. Lalu Kaisar berkata, "Maukah kamu mencium keningku? Maka akan kubebaskan." Lalu Abdullah berkata, "Seluruh tawanan muslimin kau bebaskan, wahai Kaisar?" "Ya, seluruh muslimin akan aku bebaskan," ujar Kaisar. Lalu Abdullah mengiyakan untuk mencium keningnya. Kembalinya ke Madinah, lalu Umar bin Khattab berkata di hadapan kaum muslimin, "Mulai saat ini aku wajibkan kalian untuk mencium kening Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi radhiyallahu an, dan aku sendiri yang memulainya untuk pertama kalinya." Teman-teman semua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan kisah Abdullah bin Hudzafa ini menjadi pemicu kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat belajar, untuk merefleksikan kisah tadi, kami memberikan pertanyaan sebagai renungan kita terhadap kisah yang sudah kita saksikan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.